Kalau memang kita yakin sama guru, yakin aja lempeng, gak usah bungkak bengkok tara jadi nanaon sia. Kalau honte sirungan ka handap teu akaran. Satu, muliakan ibu bapak, muliakan guru kamu yang mengajarkan ilmu agama. Jangan jauh dari itu. Kalau jauh dari itu, mampus kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita barusan menyimak apa yang dikatakan barusan sang Buya ya. Jadi Buya barusan berkata mau lapor ke malaikat gitu ya tadi ya, kepada Allah. Artinya begini, Buya itu akan munajat, bermohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan orang banyak. Ya, tapi dengan dikatakan seperti begitu, itu saya yakin, insya Allah ya, itu aja. Yakin. Jadi orang yang mutak-atik urusan Buya itu kayaknya orang yang tidak ngerti siapa beliau, gitu ya. Itu pun ningali hareupna lah, tinggal lima tukang nawe. Gak usah lihat depannya, lihat mah belakangnya, ngerti nggak? Kalau cuman kita lihat depannya aja, bahaya kamu, bahaya kita, ya, bahaya bisa dipacok untuk Karena begini, kawalat tiwali itu bahaya. Bahayanya begini, seperti kita dipatuk ular yang ada pisahnya, ya, dan itu pasti bakal terus mampus dia, udah mampus dia terus ke anaknya, cucunya, semua tumpur Menjalar ya. Kawalat itu nggak ada obatnya, semua habis, hancur semuanya. Jadi tong coba-coba ke ulama mah kawalat nyiun perkara matak nyeri hati kawalat ka ulama, langsung Allah turun modar ya. Itu yakin pasti banyak yang terjadi seperti begitu ya. Terus saya tadi tanya daripada Ustadz Ubad, apa mungkin tidak mungkin saya perjalanan seperti begini tidak ada perjalanannya ya Kang Ustadz ya. Saya seperti begini tidak mungkin tidak ada perjalanannya. Ada perjalanannya, alhamdulillahirabbil alamin. Perih si aing sarua. Perih aing papangih jeung teu nyatu sarua saya goblok. Ya, benar gitu. Kita juga dalam perjalanan itu selama kita dari 90 kita pergi dari tempat kita, istilah kata Buya tuh lang-lang buana ya, pergi ke satu tempat, tapi saya tidak salah kaprah, tidak salah pilih. Kita selalu silaturahmi, selalu sowan kepada orang-orang yang memang berilmu gitu ya. Terus selalu jarak kepada wali-wali itu dari dulu, sehingga datanglah petunjuk-petunjuk yang memang diambil hikmahnya untuk saya menjadi lebih bagus, lebih lillahi ta'ala, lebih ikhlas gitu ya. Itu saya selama perjalanan itu hampir 8 tahun saya puasa bener. Jadi ditanya gitu jadi nggak bongkar ini sarua ya. Puasa sih ini sarua hiji perkara anu bakal jadi perah tanpa perih ya. Selama di atas air itu saya puasa 3 tahun. Sebelum di atas air itu juga saya masih puasa 4 tahun gitu ya, tiap hari. Dan saya juga melatih anak-anak saya, santri-santri kita puasa melek malam wirid. Tidak pernah saya memberikan sesuatu. Puasa melek malam wirid, permohonan ke Allah Subhanahu wa taala, dan satu harus yakin bahwa Allah akan kabulkan doa kita, terus ikhlas lillahi ta'ala dan praktek menyata. Insya Allah kabul. Amin. Kabul yakin. Naon kabul yakin, ada bukti aing di ditu. Yang anu ya karimenta we Allah yang anu karimenta gitu dah geus aya atuh. Udah cek paribasa Allah yang duit sok rekan kieu. Yakin, kenapa? Urang ngarasakeun. Gak bohong gitu. Aku yang ngerasain sendiri, kalau ngomong blak nya ngebohong. Gitu. Bicara bohong itu beda jeung bicara nyata yang pernah terjadi dengan kehidupan saya, itu beda.
Saya pernah merasakan jalan kaki juga pernah, kehujanan pernah, kepanasan pernah, kedahar pernah. Pernah. Gitu ya. Pernah. Perih pernah. Abus ka jero guha pernah, cicingna jero guha pernah. Gitu juga. Guha anu. Maka saya di situ tetap di bawah masjid ada satu guha yang itu untuk mengingatkan saya ketika masuk ke dalam guha. Gitu. Cuman dari perih itu alhamdulillahirabbil alamin menuai kebaikan, berkah, berhasil mungkin. Tapi saya belum dikatakan saya berhasil. Kenapa? Saya belum mati. Yang dikatakan orang berhasil itu ketika orang sudah mati, banyak orang yang mendoakan tuh hasil nyarana. Benar enggak? Tidak bisa dibilang kaya, tidak bisa dibilang punya, tidak bisa dibilang tinggi sekarang, nggak bisa. Belum tentu. Yang sudah tentu itu ketika orang meninggal dunia, banyak orang yang datang mendoakan itu. Ya hasil itu aja mah. Sukses hidupnya. Berarti banyak menanamkan kebaikan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Tetap baik. Bakal didatangin, bakal jadi berkah kepada orang-orang yang datangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga seperti beliau. Seperti para wali-wali yang berjuang dalam agama Allah. Gitu. Jadi saya kasih saran kepada teman-teman siapapun yang mendengar ini dimanapun Anda berada. Satu, kalau kepengen berhasil itu satu, muliakan ibu bapak, muliakan guru kamu yang mengajarkan ilmu agama. Jangan jauh dari itu. Kalau jauh dari itu, mampus kamu. Yakin? Gitu. Itu bisa nanawan kan takdim kada jadi guru, selamat. Asli. Tuh bisa nanawan, tuh bisa ngaji, tuh bisa takdim karena jadi guru. Mampu. Bener gak? Leres teh. Kata Abu Yakub pernah leres teh. Lu mau salih ala Muhammad. Itu satu yang pernah saya jalanin, yang saya rasakan. Kebetulan juga ini sama adik saya juga alhamdulillahirrahmanirrahim saya bisa bersatu ke dalam kolaborasi, gitu enggak? Dan yang paling uniknya karena mereka tuh orang-orang tuh melihat dari seperti apa begini ya. Ketika saya ini unik banget. Ketika saya mau menikah karena saya tidak punya apa-apa, Kang Ubad, betul nggak? Saya mencintai seseorang, kebetulan ada di samping saya ini mau cerita ya Bu ya. Mengenang masa lalu demi kebaikan. Ya, ini contoh buat semuanya, betul nggak? Jadi ini saya juga guys, kasih tahu kepada istri, kalau istri yang solehah, yang memang benar-benar niatnya mau ibadah, tidak usah melihat harta. Ya, karena apa? Itu pasti bakal disediakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nikahi ini, saya tidak punya apa-apa. Ingat ya. Dan ketika saya mau nikah dengan ini tidak dikasih restu sama keluarganya, karena mereka lihat saya di luar saya di paraban nawan jangan bawa kenawan. Dah mau bisa di mengarah tas be meureun kieu nih. Pasti kudu diberi duit, lain ku irid. Bener teh? Akhirnya hampir saya tidak diseduhin sama ini. Tapi karena apa? Karena cintanya dia kepada Allah nikah saya. Karena cintanya dia kepada Allah, bahwa yakin Allah akan memberikan rezeki bagi saya dan dia. Akhirnya dia nekat karena cinta sama aku ya. Ini karena mungkin penglihatan dia saya paling ganteng di dunia ya, maaf. Maaf sayang. Ini saya kasih tahu kepada laki-laki, kepada perempuan, gak usah melihat sesuatu hal yang tidak jelas ya. Jadi kalau pengen tampan, pengen yang kaya, pengen nggak usah lah. Yang penting orang itu punya iman dan lillahi ta'ala akan menjalani kehidupan yang bagus. Berapa coba saya ngasih masa kawin ke orang ini, ke istrinya? 10.000 rupiah. Tanya langsung ke nih. Saya tanya mau apa? Mas kawinnya mau berapa? Dia jawabnya gimana? Apa sih mas kawin, saya nggak ngerti, terserah aja. Asli. Ini orangnya masih hidup, ada di dekat saya. Bener. Ini ya, ini nggak gaib tuh dipegang tuh ada tuh. Nggak gaib tuh. Ini juga nggak gaib, ada. Hidup masih hidup. Asli. Terserah mau dikasih berapa. Saya punya duit 10.000, mau 10.000 ya nggak apa-apa.
diterima 10.000. Saya benar, ya Allah, cek hati itu udah, masa sih saya harus kasih mas kawin 10.000 perak, tolong ya Allah datangkan lebih dari 10.000, datang 1 juta hari tak ini gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena dengan keikhlasan ini istri saya ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin dari 1 juta ini sekarang kalau saya hitung-hitung sudah lebih daripada 1 miliar lebih. Jadi ada masjid, ada pendopo, betul nggak? Ada semuanya di situ, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan berkah. Itu aja, berkah dari orang tua, berkah dari guru-guru, dan berkah mungkin dari kelillahan kita, lillahi ta'ala, ikhlas kita jalin aja dimanapun berada. Doanya buat Abah di sini dan santri-santri unik di sini semua berkah. Dikayakan ilmu, kayakan hati, kaya rezeki dan belaga, panjangan umur dan berkah lah. Dijauhkan dari balik dunia akhirat. Gitu ya. Tapi tetap di situ kita jangan melengkong hati nurani, harus yakin. Kalau memang kita yakin sama guru, yakin aja lempeng, gak usah bengkak-bengkok. Tara jadi nanaon sih ya. Kalau hurta sirungan kahanap teu akaran. Arti kalau hurta jadi ka bawah akaran, itu karena apa? Begini hatinya. Kau mau ka guru. Cong coba-coba ka jalan manusia nyaring penting hate dengki tong. Wah, cilaka we. Ku sabab urusan aja Allah. Kan nyari penting mereka kecuali nyari penting nama maling lain deh ya mah gitu berarti gitu. Seperti abi enak di Bandung gadis sebenarnya maling namun nek ngarampok ya. Jadi saya minta izin oleh semuanya saudara-saudara yang ada di sini, terus gue saya minta izin, saya sudah bikin gaduh di sini ya, gitu nggak? Mudah-mudahan gaduh saya menjadi benar-benar gaduh di Bandung. Boga gableng gitu maksudnya gaduh. Menjadi saya gableng gaduh gitu. Jadi kepada teman-teman semuanya yang mau lihat siaran ini, saya pesan jangan coba-coba anda semua hinakan ibu bapak dan gurumu, karena beliau itu yang mengangkat derajat kalian semuanya dunia dan akhirat. Insya Allah ketika anda memuliakan ibu bapak dan gurumu, insya Allah apapun yang anda mau turun qabul dari Allah. Yakin? 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 Mantap yakin, mantap milu mantau kaing, goblok ya. Rek nanaonan jauh-jauh ka capek-capek, jabat capek, jabat duit beak, sih jabat tunu, jabat teu bisa sare. Anjing mah kitu aturanana mantong loba molor lobanya tuh ayeuna mameakeun aing sia mah. Aing mau ngake sia ngalebok ti kadungeuna aing ieu itu goblok sih. Tapi mahir ridho ta'ala aing ningali maneh jag-jago kita jadi masalah lah. Ridho lillahi ta'ala aing pokona mangasa maneh dararajak nganter aing tuluy gitu. Tapi dengan tujuan lillahi ta'ala, ingin mendapat ridhonya Allah. Artinya kita datang ke sini ke Abah dapat ridhonya Allah, kita ketemu sama Abah. Betul nggak? Dan Abah sambungkan segala urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yakin nggak? Yakin tuh? Yakin tuh? Kudu yakin, sama tuh yakin tuh ya, harus ngilu ka aing gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini contoh aja, contoh dari Abah tadi. Wah udah, oh ya Abah mau, wah nggak berat banget, nggak ada contohnya. Saya maru, tai kotok orang malah. Anak bawang, saya mau sebut tapi ngerti nggak? Ya mudahan anak bawang yang memang diperlukan sama orang banyak. Benar nggak? Beres ya? Beres. Tapi bawang bodas, bawang bodas mah diperlukan ke saudara gitu. Bawang bombay gitu. Mudah-mudahan itu juga silaturahmi ke sini juga menjadi berkah buat saya, berkah untuk yang di sini, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, tidak cuma hanya di dunia ini, mudah-mudahan sampai ke akhirat pun berkumpul. Ya itu jurus saya itu jurus lillah, ikhlas, jalanin aja. Nggak usah mikirin besok, nggak usah biarin isuk mah datenya aku rek hirup deung teh. Kumaha isuk mah tong itu ikut campur urusan Allah badat. Gitu. Lamun isuk mah kumaha isuk ayeuna aya cek kopi lembok eng gitu. Isuk mah isuk. Teu nyaho sabab isuk mah rek hirup rek maot teu nyaho. Jadi mikir ayeuna mikir mah. Tapi mikir ayeuna keur poe isuk. Maksudnya berpikir sesuatu yang lebih bagus besok harus lebih bagus daripada ayeuna. Lamun isuk kan leuwih goreng tiba tanahna berarti eta jelema teu mikir. Eta kurang teh 25 eta mah. Itu normal berarti itu 100%, betul enggak? Betul, boleh jelas.
Tempat kita Hidayatul Hikmah Gajah Eretan itu memang kita berkumpul dengan orang-orang yang memang aduh, kadang-kadang saya juga suka pusing sendiri ya. Begini, ada yang begini, ada yang begini. Kebanyakan ya 25% kurang. Gitu. 25% kurang bermasalah artinya. Tapi saya tidak melihat orang itu mau setengah persen atau tidak. Saya melihat itu makhluk Allah. Betul nggak? Takutnya begini, ketika orang itu sehat bisa lebih mulia daripada saya. Barangkali orang itu bisa menolong saya nanti di akhirat. Gitu. Jadi saya tidak bisa melihat seperti Abah tadi, tidak melihat AB jadi enggak. Silakan. Dari mulai yang bersih sampai yang bertato, insya Allah kumpul. Dan di tempat saya ini gratis. Semua makan, minum itu dapat, silahkan. Karena apa? Allah sudah ada rezekinya buat mereka. Cuman tempat beda. Dan alhamdulillah sampai saat ini ada aja. Dan saya nggak pakai proposal, nggak pakai proposal ke A, B, C, D, F, enggak. Proposalnya langsung, ya Allah kabulkan untuk mereka. Alhamdulillah. Ini yang saya rasakan. Jadi saya tidak mau cerita mah harus buktinya. Kalau mau nyaritakan hukum bukti mah eta mah berarti bau sungut. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, saya dari Bandung ke sini udah sowan sama Abah, mudah-mudahan pulang dari sini juga berkah. Kita jarah ke wali itu, ketika jarah ke wali itu kita harus sadar diri bahwa kita tidak berpakaian, tidak punya apa-apa, banyak dosanya. Maka kita sowan kepada wali itu ingin dikasih pakaian, ingin dikasih berkah, ingin dicabut dosa sama Allah Subhanahu wa taala karena kita jarah ke orang-orang yang soleh. Gitu. Jadi ingin dibekelin gitu dari wali-wali ya, mudah-mudahan berkah semuanya ya.